Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah hingga Safar 1445 ini kita masih diberikan semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan seluruh karunia kita bisa manfaatkan dengan maksimal untuk mengabdi, melakukan ketaatan, beramal solih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya bisa diterima dan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap terima kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pada bab berikutnya, masih dalam kitab Uddatus Shabirin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bekal bagi hamba yang sabar atau simpanan bagi hamba yang sabar. Bab yang kedua membahas tentang hakikat sabar dan ucapan para ulama tentang seperti apa kesabaran itu. Kalau kita sederhananya kadang-kadang kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Jangan membangunkan ngeri, serem gitu. Kayak kalau kita sudah kelewat batas sabarnya itu akan menakutkan. Nah, kalau kemarin secara bahasa dijelaskan beberapa, sabar secara hakikat merupakan kekuatan dari kekuatan jiwa yang dengannya jiwa seseorang itu akan menjadi baik dan seluruh perkaranya juga akan baik. Jadi nggak ada sabar itu yang berujung akhir pada keburukan. Beberapa di antaranya Junaid bin Muhammad. Beliau adalah Abul Qasim An-Nahawandi Al-Baghdadi, seorang yang kokoh ilmunya. Bisa dilihat di Tarikh Al-Baghdad. Beliau menyatakan ketika ditanya tentang sabar itu apa, beliau menjawab, sabar itu meneguk kepahitan tanpa mengerutkan wajah. Sabar itu neguk yang rasanya pahit tanpa mengerutkan wajah. Bisa dilatih.
Bisa dicoba. Yang paling pahit apa? Putrowali. Ditelan pahitnya, tapi tidak mengerutkan. Aduh, Masya Allah ini. Karena sabar itu amalan hati, makanya muncul istilah-istilah. Jadi sesuatu yang bersifat amalia hati, kalau kemudian didefinisikan secara lisan dan tulisan, maka akan mengembang sesuai dengan yang pernah dialami atau sesuai dengan maksud yang menyatakan. Kalau kita masih ada kerutan wajah, masih ada perubahan dalam mimik wajah saat menelan kepahitan, berarti belum. Ya mau dicoba. Bahasanya begitu. Bisa. Dan itu yang dimaksud dengan hakikat sabar. Jadi kalau saya penjelasan sabar itu ya apa? Ya itu. Bahkan Zunnun berkata, sabar itu menjauhi perkara-perkara yang menyelisih, tenang ketika merasakan sulitnya musibah, menampakkan kecukupan seakan dirinya kaya padahal tengah ditimpa kefakiran dalam kehidupan. Menampakkan kaya saat sedang menghadapi kefakiran. Hidup atau musibah yang menimpa itu paling musibah yang tersulit dalam hidup seseorang, tapi dia merasa tenang menghadapinya. Sabar itu di situ. Makanya sabar tidak lantas kemudian bisa didapat oleh seseorang, tapi sabar itu harus diminta. Karena begitu berat untuk menjadikan hati itu. Makanya Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami. Jadi mintanya kepada Allah, ya Allah beri kami, supaya bisa sabar. Orang pada saat mendapatkan sesuatu kok bisa sabar, maka itu adalah pemberian. Gak mungkin langsung sabar tanpa melewati sesuatu. Pak, saya sabar. Sabar dari apa? Pak, saya ini orang penyabar loh. Apa buktinya kalau kita mengaku sabar? Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa sabar itu adalah melebur dalam musibah tanpa menampakkan keluh kesah. Melebur dalam musibah tanpa menampakkan keluh kesah. Jadi orang yang tidak tampak keluh kesahnya, tidak tampak kesedihannya, tidak tampak merasa prihatinnya saat dia mendapatkan musibah, bukan orang itu buruk. Dan tidak lantas kemudian kita katakan, oh dapat musibah tambah senang, bukan. Contoh, ayo bojone mati gak nangis, paling iya Bu, ayo bojone mati lo gak nangis. Sebentar, nangis itu kan tidak harus ditunjukkan. Ya, ini yang kadang-kadang tidak bisa kemudian mengatakan bahwa ini adalah amalan hati, di mana hati itu penentu untuk bisa mengirim instruksi kepada lisan, kepada seluruh anggota tubuh. Bahkan Abu Uthman mengatakan orang yang sangat sabar adalah orang yang membiasakan jiwanya untuk masuk dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Jiwa itu cenderung kepada baik apa buruk?
Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik apa buruk? Baik. Berarti jiwa yang ada dalam diri manusia cenderung kepada, tapi suatu saat kebaikan yang cenderung lurus dari jiwa ini itu nggak disukai. Makanya sampai Nabi SAW menyatakan hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga itu diliputi atau dikelilingi dengan amalan-amalan yang tidak disukai. Sabar itu membiasakan jiwa untuk masuk menyergap kepada perkara-perkara yang tidak disukai. Bukan perkara-perkara yang tidak disukai Allah, bukan. Jiwa itu kalau kada lurus itu suatu saat akan ada pertentangan. Kenapa? Karena kita ini diberikan dua kecenderungan, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa qad aflaha man. Bahasanya begitu. Jadi tidak disebut sabar apabila di luar sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menyulitkan, di luar dia menyatakan sabar. Tidak begitu. Maka ucapan inilah yang kemudian menjadi wajib bagi seorang hamba untuk menyerahkan peribadatannya semua kepada Allah, baik ketika dalam keadaan sehat maupun ketika tiba musibah. Ketika sehat, wajib mengiringinya dengan cara yang baik, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan apabila ditimpa musibah, maka dia mengiringi musibah itu dengan cara yang baik pula, yakni dengan bersahabat. Musibah, siapa yang mau? Nggak mau. Sakit, siapa yang suka? Nggak pengen. Jadi sesuatu yang kemudian yang hati ini tidak mau, maka dia tetap bertahan di situ, maka ini yang disebut Amr ibn Uthman al-Makki berkata, sabar itu kokoh bersama Allah dan menerima ujiannya dengan senang dan dada yang lapang. Dengan senang dan dada yang lapang. Senang, dada lapang. Saat mendapatkan, jenengan dapat ujian senang apa susah? Susah. Gimana caranya supaya dapat ujian itu senang? Sama dengan saat siswa-siswi putra-putri kita mau naik kelas, mau naik tingkat, harus melewati ujian. Ketika ada pengumuman besok ujian, siswa-siswi seneng betul. Sekade ujian betul. Moro-moro nggak pakai ujian, tiba-tiba lulus. Lulus dari apa? Gitu. Bahasanya hari ini kan tidak ada tidak lulus, hari ini kan tidak ada tidak naik kelas. Hari tidak ada, maka justru dipertanyakan kemampuannya. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak naik dan tidak ada yang tidak lulus. Kalau dulu tidak naik, oh sabar, sampai belum mampu panjang, ayo diulang lagi 1 tahun. Tidak naik, sudah tinggal. Hari ini kalau ada yang tidak naik, siapa yang ditegur? Bahasanya begitu. Al-Khawas berkata, sabar itu adalah tetap kokoh di atas hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Ruwaim berkata, sabar itu adalah tidak berkeluh kesah, memohon pertolongan kepada Allah. Bahkan sabar itu diibaratkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah seperti tunggangan yang tidak pernah tergelincir. Tunggangan yang tidak pernah tergelincir, berarti kokoh banget. Tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Andaikan jalan licin, tunggangan itu tidak tergelincir. Andaikan jalan itu menurun, tunggangan pun tetap tegak kokoh. Masya Allah. Jadi itulah yang kemudian sabar-sabar yang dinyatakan oleh para ulama. Sehingga bahasa Ibnu Qayyim mengatakan,
Tentu saja ini bukan perkara yang mampu dilakukan seorang hamba, dan bukan juga perkara yang diperintahkan dalam syariat. Allah telah menjadikan pada tabiat manusia itu ada perbedaan ketika menghadapi dua keadaan, yakni nikmat dan musibah. Makanya pada saat nikmat diterima itu, hati harus melahirkan rasa syukur. Pada saat dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak mau, sesuatu yang ia benci, dia tidak menginginkannya, maka dia harus tetap menghadapi dan mengikutinya dengan sabar. Sehingga bagaimana kemudian sabar itu kalau ada batasnya? Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan batasan sabar itu adalah kamu tidak sampai menentang takdir, tidak sampai menentang takdir. Batasannya begitu. Dikatakan sabar itu apabila tidak menentang. Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Tidak. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai kami kecuali yang sudah ditetapkan, ditulis pada kami. Nek wayahe nggih wayahe, nek durung wayahe durung. Nek wayahe mati mati, nek gak wayahe mati ndak mati. Percaya mboten? Percaya mboten? Nek enten perang budal napa mboten? Jangan perang hawa nafsu. Kita belum teruji itu. Ada seruan perang. Itu orang-orang yang kuat kesabarannya, kuat imannya, berangkat. Wah mati mati, nek gak mati gak mati. Benjing perang budal balik. Nek wah mati mati berarti gak balik. Nek gak mati balik. Nek kula jenengan tak sik mikir. Iya nek gak mati. Nek mati. Lah aja kan gitu. Padahal saya penjenengan yakin dalam gitu, pelajaran dan gitu, nasihat-nasihat semua itu kan sudah ditulis sejak kita umur 4 bulan dalam kandungan, gitu. Ajal sudah ditetapkan, umur sudah ditentukan, rezeki pun sudah dibahas. Kenapa? Apa yang mau kita cari kalau tidak kita berusaha untuk melakukan yang menjadikan Allah akan menilai istimewa apa yang kita kerjakan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kita cari adalah pekerjaan-pekerjaan kita akan diberikan balasan yang lebih besar, bi ahsani, lebih bagus, maka nu ya'malun, dari apa yang telah kita kerjakan. Duduk kita di majelis, pahalanya luar biasa. Hanya saja pahalanya tidak tampak, masih bersifat gaib, baru nyata kalau kita sudah diantar ke pemakaman. Tiba-tiba datang, saat keluarga pulang sudah tidak lagi mau mendampingi, saat harta semua ditarik, tidak boleh menyertai. Tiba-tiba datang, siapa Anda? Aku adalah amal baikmu yang pernah kau kerjakan saat di dunia. Berbahagialah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Disuruh oleh Allah untuk mendampingi sampai hari kiamat. Baru itu. Dan hari ini masih bersifat tulisan, bersifat kabar berita. Belum nyata. Yang nyata ya yang ada. Makanya berapa banyak orang yang ketakutan kehilangan kenyataan, tapi justru dia meninggalkan persiapan untuk menuju kenyataan berikutnya, yang hari ini masih bersifat cerita. Kalau nggak yakin, nggak akan pernah ditempuh. Ngapain kita susah-susah bangun malam? Kan lebih enak tidur. Ngapain kita susah-susah untuk berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah berulang-ulang? Ngapain kita harus menolong orang? Ngapain kita harus berbuat di tempat yang kita tidak pernah ke sana, membantu orang yang kita tidak kenal dengannya?
Kalau tidak karena kita sangat yakin bahwa nanti pada saatnya tiba itu akan diwujudkan secara nyata. Makanya bahasa kalau bisa disebut terbatas, batasan sabar itu asal tidak sampai menentang. Adapun kalau sekedar menampakkan musibah yang tengah menimpa tanpa maksud mengeluh, kok kemudian dia harus terasa letih, kok kemudian dia harus berpikir keras, tidak selebar senyuman saat bahagia, wajar. Makanya sampai kenapa niyaha itu menjadi dosa besar, karena niyaha adalah sikap hati yang terkirim di lisan, kemudian instruksi ke seluruh badan menunjukkan tidak terima akan ketetapan takdirnya Allah. Kenapa harus ini? Kenapa harus kami? Bahasanya begitu, seolah-olah tidak terima. Padahal ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semua itu sudah tertulis, hanya saja maha kasih sayangnya Allah yang tertulis di kitab itu kita tidak dikasih tahu. Seandainya umur kita dikasih tahu, itu tambahin apa tambah tidak enak? Tambahin apa tambah tidak enak? Kurang 1 pekan, kira-kira tambah makan banyak apa tidak bisa makan? Tidurnya apa tambah tidak bisa tidur? Tidak bisa tidur. Saking nggak ngertinya, ajal sudah tambah dekat, dia masih tenang-tenang saja. Naudzubillah. Makanya Nabi SAW tidak boleh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bukan sekedar kalau mati jadilah orang Islam, enggak. Jangan berhenti beramal solih, agar supaya pada saat ajal tiba kita dalam keadaan beramal solih. Wafat akhir hayat sedang beramal solih, itu adalah husnul. Makanya terus wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bahasanya begitu, terus. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa menafsirkan kata sabar dengan konsekuensinya tanpa bermaksud mengeluh. Dalam hal ini mengeluh itu ada 2 macam. Jadi pada saat ada pernyataan tanpa mengeluh, tanpa bermaksud mengeluh, walaupun ada tanda bahwa dia tidak gembira saat mendapatkan musibah, yang pertama adalah berkeluh kesah kepada Allah. Yang seperti ini tidaklah meniadakan kesabaran. Artinya keluh kesahnya itu tetap disampaikan, tapi kepada innama asku bati wa huzni ilallah. Aku mengadukan derita dan kesedihanku hanya kepada. Semua penderitaan itu disampaikan kepada Allah, karena dia menyatakan qul huwallahu ahad Allahus somad. Bahasanya begitu. Tidak sambat sana sambat sini, ngeluh sana ngeluh sini, apalagi keluhannya di dari ini. Makanya jangan hati tidak boleh kemudian sering dilepas untuk mengungkapkan sesuatu. Ibaratnya sama halnya ketika orang itu membuka aib, dan tidak akan mungkin dia membuka aib kalau tidak biasa buka aibnya orang. Siapa yang biasa naudzubillah buka aibnya orang, pasti Allah akan menjadikan diri orang itu akan terbiasa membuka aibnya sendiri. Yang tidak perlu diketahui orang tidak perlu. Andai kan perlu mengajak orang untuk mendapatkan kebaikan yang berlipat, man dalla ala khair walau mithlu ajri fa'ili. Tujuannya adalah untuk memperbanyak kebaikan. Bapak Ibu mari hadir di kajian subuh, monggo. Makanya sampai Nabi SAW menyatakan
Salah satu di antara kebaikannya muadzin adalah mendapatkan pahala sholat sebanyak orang yang hadir sholat karena mendengarkan seruan azan. Mendapatkan ampunan sejauh kalimat suara azannya itu terdengar. Makanya kata Nabi SAW, seandainya orang itu tahu pahala azan, niscaya mereka akan berebut. Kalau seandainya tahu, berhubung tidak tahu, nggak ada yang rebutan. Kok enak sama terus yang azan? Nggak bisa, besok saya. Wah, itu. Jangan terus-terusan zaman azan. Saya juga pengen azan. Wah, itu. Kita bagi, jangan 5 waktu. Saya kasih 2. Itu rebutan. Kalau berhubung pahala azan itu tidak langsung nyata, maka termasuk yang disebutkan di sini, keluh kesah kepada Allah itu tidak menghilangkan kesabaran, sebagaimana Nabi Ayub, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur. Ya Allah, saya sedang mendapatkan kesusahan. Nggak minta sembuh, nggak minta sembuh. Engkau adalah Maha yang kasih sayang. Ya Allah, saya sedang ditimpa kesusahan. Engkau yang Maha kasih sayang. Sudah, Allah tahu. Sama dengan ketika ada seorang ibu berpenyakit epilepsi, pada saat penyakitnya kambuh, auratnya terbuka. Kan tidak dalam kendali kesadaran. Saat kambuh epilepsi, auratnya terbuka. Tapi jadi beban beliau, sehingga beliau maju kepada Nabi, minta doa, wahai Rasul, doakan saya sembuh. Apa kata Nabi? Kalau engkau sabar, pahalanya jauh lebih besar. Ya sudah, kalau begitu saya tidak minta sembuh. Tapi tolong doakan pada saat saya kambuh, aurat saya tidak kelihatan. Padahal orang berpenyakit epilepsi saat kambuh itu kan di luar kesadaran. Membuka aurat di luar kesadaran tidak dosa, tapi jadi beban oleh si perempuan. Hari ini ndak epilepsi, yo ndak beban. Ndak epilepsi tapi ndak beban. Ya ndak kepingin ditutup gitu, ndak kepingin didoain gitu. Masya Allah. Ini makanya seorang kalau sudah menyatakan diri kepada Allah, maka Allah saja sudah. Bukan berarti kemudian mengeluh kepada Allah, ya tahu, itu kemudian menghilangkan kesabaran. Yang dimaksud dengan apa tadi? Dengan tanpa keluh kesah, bukan berarti kemudian tidak boleh mengeluh kepada Allah, karena sesungguhnya mengeluh kepada Allah itu juga bukti daripada keimanan. Nah, begitu. Yang kedua, keluh kesahnya orang yang ditimpa musibah dengan lisan. Artinya, keluh kesah yang seperti ini tidak bisa bersatu dengan kesabaran, bahkan ia bertentangan. Makanya tadi niyaha tadi itu indikasinya ngeluh dengan lisan kemana-mana. Kalau yang pertama tadi tidak menghilangkan kesabaran karena ngeluhnya kepada, bisa jadi, mohon maaf, diucapkan dalam doa kepada Allah. Bisa jadi tanpa doa atau tanpa lisan, dia menyatakan kepada Allah dengan bahasa batinnya. Karena ini amalan hati. Ridho itu kan batin, nerima itu kan batin, sabar pun juga batin. Tapi ketika orang berkeluh kesah dengan lisan, kemudian menampakkan kepada manusia bahwa ia sedang susah. Hari begini ini kita lagi kesulitan, Pak. Semua macet. Usaha macet, ini macet, hampir semua. Ceritakan. Orang menilai apa? Oh, sedang susah. Nah, ngeluh yang begini enggak, sabarnya hilang gitu.
Ngeluh yang begini itu hilang sabarnya sudah. Tidak lagi disebut sabar. Makanya saya penjelasan dari sini, ya sudah, tidak usah ngeluh. Ngeluhnya diganti dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Doanya Nabi Yunus, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doanya Nabi Adam. Hasbunallah wa ni'mal. Doanya Nabi Ibrahim. Sudah itu saja. Daripada kemudian, karena apa? Kita ingin keluh kesah kita, penderitaan kita diketahui orang. Nah itu sabarnya jadi hilang. Lah apa gunanya diketahui orang? Makanya kata Nabi dalam riwayat, siapa yang bergantung pada orang selamanya, berharap pada orang selamanya tidak akan kesampaian. Tapi siapa yang bergantung, berharap kepada Allah, cepat atau lambat dia akan mendapatkan itu. Makanya berapa banyak orang yang berkeluh kesah di hadapan manusia supaya manusia iba, maka itu hilang kesabaran. Kenapa? Karena sabar itu bagian daripada isi yang ada di dalam hati. Saat hati itu berguncang, sampai bahasa am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zilzal, goncang hati. Hatta yaqular rasul, sampai rasul walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai rasul di antara kalangan orang beriman mengatakan, apa yang dikatakan? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Yang mengatakan itu rasul dengan orang-orang yang menyertai loh, bukan saya jenengan orang biasa loh. Itu berarti sudah mentok. Apa jawaban Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Kita disuruh tenang sebentar lagi. Sebentar lagi. Bahasa sebentar lagi itu supaya kita, kapan itu disuguhkan makanan? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi. Saya dari sore tidak makan. Sebentar lagi, Pak. Tenang. Tenang. Saya dari pagi belum keisi makanan. Tenang, Pak. Sebentar lagi. Ya. Kapan nyampe? Sebentar lagi. Ditunjukkan Google Map. Cuman segini loh, Pak. Itu dalam rangka apa? Ala inna nasrallahi qarib. Sebentar lagi. Teruskan, bertahan, teruskan. Sebentar lagi. Nah itu yang kemudian motivasi supaya sabar. Makanya sampai akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru, isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Tenang. Apa kejadian apa yang suruh sebentar lagi? Tunggu sebentar lagi. Apa? Tapi kita pengen dan selesai. Tapi sebentar lagi. Apa kira-kira? Kenapa? Sebentar lagi. Nggak tahu Bu, waktu melahirkan apa ya begitu ya Bu ya? Iya. Nah hari ini nggak kuat, tanda tangan sudah. Ya, tidak. Kalau dulu sama. Ternyata ada yang jauh lebih kuat sabarnya ketimbang orang melahirkan loh. Apa? Berada warobitu ribat, berada di garis perbatasan peperangan, maju bunuh diri, mundur pengkhianat. Bahasanya begitu. Maju bunuh diri, mundur. Ya sudah, tunggu saja di situ. Gitu.
Ngapunten, kalau kita bisulen itu kan digini-gini kan suwe-suwe. Kan gitu. Enggak ditunggu dong digini kan itu. Kalau rukem, tahu rukem Pak ya? Rukem, tahu rukem Pak ya? Ya, bunyinya masih keras supaya segera bisa dimakan dia apa nih? Kali ngomong nopo? Bu kereco. Kereco kok bu nih loh. Bu kereco matengo legio kaya. Nggak ada yang tahu sekarang anak-anak itu. Bu kereco legio kaya gula. Ya rukem kok legi kaya gula. Kereco kok gembuk. Sama dengan anak ya. Itu harus diungkap kenapa begitu? Ya karena memang tidak ada mainan. Ya, motor mulu. Jaluk duit ya deh. Oh ya Allah, sekarang. Jadi inilah yang kemudian, jadi kesabaran dan keluh kesah adalah dua hal yang berlawanan. Karena itulah yang satu akan memerangi yang lain. Jadi kalau keluh kesah datang, sabarnya hilang. Kalau sabarnya datang, bertahan, maka keluh kesahnya hilang. Bahasanya begitu. Nah, sedangkan keluh kesah itu adalah kawan dan saudara kandungnya kelemahan dan kebodohan. Lemah, bodoh itu kalau orang berkeluh kesah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan berkeluh kesah. Jangan merasa putus asa di saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena sudah ditulis. Min qabli an nabro'a, sebelum kita ada itu sudah ditulis bahwa kita akan begini, kita akan begitu, kita akan begini. Jadi kalau sekarang terjadi sesuatu yang tidak baik, jangan berkeluh kesah. Ini memang sudah jalurnya. Bahasa kita, wis wayai, wis wayai. Nggak tahu di sini ada nggak? Wayai, donat kentang. Di tempat saya itu ada. Pagi-pagi kok, wayai, donat kentang. Oh wayai, donat kentang. Jadi kalau sudah waktunya nggak bisa. Kita mau menghindar kayak apa nggak bisa. Tapi kalau sudah waktunya selesai, berlalu. Makanya istilahnya badai pasti. Kapan berlalunya? Sebentar lagi. Kapan berlalunya? Sebentar lagi. Ya kan? Naik kapal badai, gimana hatinya? Aduh. Naik pesawat. Masuk rumah sakit sebelah. Waduh. Ya. Alumni corona kan Pak? Alumni kan? Ya pernah begitu kan? Ya. Satu kamar sama 2 orang yang sebelah. Ya Pak. Pikirannya ya Pak. Oleh yang nunggu barangkali oleh perawatnya. Mbak, yang samping kemana? Oh alhamdulillah pulang Pak. Pulang kemana? Ke rahmatullah. Wah itu. Bahasa kami itu. Makanya bahasa kita sebentar lagi. Akhirat itu sebentar lagi. Wa ma amrus saati illa kalamhil basar. Illa kalamhil basar. Tidaklah kejadian kiamat itu sekejap kedipan mata. Sebentar lagi selesai. Cepat sekali ini. Insyaallah. Makanya kalau kemudian kita benar-benar menjaga jiwa dan hati ini untuk bagaimana dengan apa tadi istilah-istilah sabar, ya kan? Hakikat-hakikat kesabaran yang disampaikan para ulama, maka kita tidak gampang berkeluh kesah. Karena keluh kesah itu munculnya dari hawa nafsu, sedangkan lawannya keluh kesah adalah kesabaran. Fasobrun jamil, sabar itu yang terbaik. Nah, oleh karena itu nanti ada bab berikutnya, nama lain bagi sabar bila disandarkan kepada perkara yang terkait. Jadi ini memang khusus bahas itu. Uddatus sabirin. Jadi simpanan kesabaran. Jadi Imam Ibnu Qayyim Jauziyah itu lebih cenderung banyak
pembahasannya tentang hati. Nah ini sabar. Kemarin istilah bahasa, ini kemudian bahasan tentang hakikatnya. Habis itu kemudian sabar itu nanti kalau ada yang terkait dengannya itu disebut apa? Itu bisa dikatakan sabar enggak? Iya. Makanya tadi hakikat kesabaran itu tidak keluh kesah. Kalau sabar ada ngeluhnya berarti enggak sabar. Sabar itu tanpa keluhan. Kalau ngeluhnya kepada Allah berarti dia tidak ingin keluhannya itu diketahui manusia. Bahasanya tadi nelan pahit wajahnya. Gimana Bu rasanya? Pahit. Pahit. Ya, pahit tapi di sini ya. Ya, coba saya jenengan. Jeruk nipis. Diperas di sendok. Duh. Wong enggak ikut aja sudah gini kan. Enggak, hanya diomongkan saja sudah gini-gini ya. Apalagi kemudian disuruh. Nah, jadi gitu. Tapi kalau pahit, gimana caranya supaya tidak terlihat bahwa itu benar-benar pahit. Oleh karena itu, inilah yang kemudian mendorong jiwa kita supaya terlatih. Karena menahan diri dari keluh kesah itulah yang mengantarkan kepada kesabaran. Jadi intinya atau jelasnya itu, kalau sabar itu ada, maka keluh kesah hilang. Kalau keluh kesahnya masih ada, maka sabar itu dikatakan tidak ada. Jadi insya Allah itu dulu. Ada yang disampaikan? Iya, monggo. Oke, benar. Assalamualaikum warahmatullahi karena kalau menurut saya orang menggowo itu masih sabar, tapi kalau orang sabar belum tentu menggowo. Nah dalam menghadapi hidup ini apapun yang tadi Bapak langkah itu standar keterangan beda kita harus sabar dengan tajwid dan apapun yang terjadi dalam hidup. Karena kalau sabar itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak senahan, tidak apa bedanya sabar dan legowo? Legowo itu lego sing dawa. Perasaan lega yang berkepanjangan, nggak berkeluh kesah, ya bisa jadi itu disebut sabar. Jadi itu istilah saja. Jadi sabar itu, ya itu tadi istilahnya, nggak ada keluh kesah. Kalau bisa dikatakan apakah sabar itu sama dengan legowo, ya bersama. Tapi legowo itu bukan wis baba ilang, itu legowo ya. Wis baba ilang wis legowo. Kalau begitu tidak sabar. Legowo itu bisa tidak sabar. Sabar itu ada harapan. Ridho, tidak apa-apa ya Allah. Saya rela, saya nerima. Kenapa kok rela nerima? Karena ada impian yang lebih besar. Makanya Allahumma ajirli fi musibati wa akhlif li khairum minna. Ummu Salamah diajari Nabi SAW, apapun nanti musibah yang menimpamu, berdoalah ini, ya Allah berikan pahala atas musibahku ini. Jadi musibah biar terjadi, yang penting saya dapat pahala. Kalau legowo apakah ada iming-iming? Ada harapan? Enggak, harus hilang-hilangan. Bahasa kalau mungkin diurai kata begitu. Tapi kalau sabar ada harapan yang lebih besar. Wahluf li khairum minha, ada maunya saya rela dapat musibah ini, mudah-mudahan dapat pahala besar dan beri ganti yang lebih baik. Minta ganti orang sabar itu. Di mana gantinya? Di mana gantinya? Gantinya ya terserah Allah. Makanya keluh kesah tadi itu harapannya kan nggak mau dia kehilangan, nggak mau dia dapat sesuatu yang memisahkan.
yang tidak enak, tidak mau, sehingga seolah-olah dikabarkan ke sana kemari, kayak tidak terima. Tapi kalau sabar bukan sekedar legowo, tapi ada harapan. Dan Allah Ta'ala berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang sabar dengan balasan unlimited, tanpa batas. Makanya kalau tadi legowo nek diterjemahkan sing cocok ya lego sing ndak terbatas. Ndak apa-apa. Sakit ndak apa-apa, yang penting surga. Sehat neraka, sakit surga. Pilih sehat surga. Kalau sehat surga, kalau lagi sehat sholatnya sebentar apa lama? Oh, sebentar. Kalau sehat sholatnya lama apa sebentar? Lama ya. 4 rakaat setengah jam Mas ya. Nah gitu. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Untuk apa banyak? Dikembalikan kepada Allah banyak, apa yang lebih banyak yang disimpan? Nah terus buat apa disimpan? Keburu ajal kita milik siapa? Milik orang lain. Nah bahasanya di situ ya. Jadi sabar itu satu, bertahan, ridho, tapi ada yang mau diharapkan lebih baik. Nah bahasanya itu yang kemudian oleh Nabi SAW, siapa yang kedapatan musibah, salah satu bentuk musibahnya orang yang tercinta dipanggil menghadap Allah, maka dia mengatakan alhamdulillah dulu. Yang kedua innalillah. Apa kata Nabi? Bunya lau baitun fil jannah. Orang yang begini akan dibangunkan rumah dan istana di surga. Suaminya meninggal, alhamdulillah. Sekarang repot tuh. Bukan begitu. Tapi alhamdulillahnya itu mantep. Dia yang menyaksikan sakaratul maut terakhirnya. Alhamdulillah, bapak saya wafat dalam keadaan insya Allah baik. Alhamdulillah, lega saya. Wafatnya bapak baik, mengucapkan syahadatnya jelas, tidak pakai dituntun. Jadi bukan alhamdulillah, wis gak repot, gak nyerimpeti, bebas, bukan begitu. Bahasanya begitu. Baru kemudian kenapa kok innalillah? Karena ini sedih. Kita asobatu musibah qalu, tapi harus alhamdulillah dulu. Tapi alhamdulillahnya itu kadang-kadang itu tadi, ya kan? Alhamdulillah, bojoku mati. Nah itu nggak bisa gitu, ya kan? Sedihnya kelihatan, tidak kelihatan, tapi ini merupakan bahasa iman. Alhamdulillah. Makanya siapa yang menggandengkan saat musibah tiba, Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu salah satu amalan supaya mendapatkan bangunan rumah di surga. Jadi bersyukur saat ditimpa. Nah itu kelas tinggi. Kenapa kok bersyukur? Karena apa? Wal tasbir wal tahtasib, kata Nabi. Kalau datang musibah, wal tasbir, sabarlah, bertahanlah. Wal tahtasib, ambil pahala sebanyak-banyaknya. Karena engkau tidak perlu berbuat, beramal, beraktivitas, pahalanya itu mengalir. Itu yang kemudian dialhamdulillah. Orang sakit nggak usah ke masjid kan? Iya kan? Orang sakit nggak usah ke masjid, sabar saja, pahalanya lebih banyak. Tapi kalau nggak bisa jalan, merangkak ke masjidnya. Merangkak apa nggak jadi ke masjid? Kalau nggak bisa jalan, tetap ke masjid. Merangkak apa nggak jadi ke masjid? Padahal ayatnya kalau ngerti pahalanya ke masjid, orang itu akan pergi ke masjid walau habwan, walau jalan dengan merangkak. Kita tidak bisa jalan, pergi ke masjid apa enggak? Enggak. Tapi kalau ada jalan-jalan, minta di kursi roda, ikut jalan-jalan. Nah, bahasanya begitu. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sabar insyaallah. Dalam kondisi apapun, mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, sehingga kesabaran yang akan menjadikan apapun baik untuk kita, dan kita akan mendapatkan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.